Kian sile saka piyung kaki mimi. Hai semua, selamat datang di podcast Gowden. Karena setiap orang memiliki rasa ketakutannya masing-masing, dan dalam hal juga bentuk yang berbeda-beda. Bersama saya Diki Prasetyawan, Saya Feni Febiani, dan saya Handi Azet. selamat udah dong. balik lagi dong bersama kita Gowden. Gowden. Yes. Wih, ada angin gitu ya. Ya, ini kita di episode 2. Balik lagi bersama kami Gowden, masih bersama Ya. saya Feni Febiani. Dan saya Diki Prasetyawan. Dan saya Handi Azet. Nah, dan kita hari ini punya tema apa nih Mas Handi? Kita hari ini Hari ini kita mempunyai tema kodam ya. Kodam. Ya. Bukan Brawijaya ya. Bukan dong. Kodam atau jin pendamping yang ada di setiap orang. Ya. Yang pada dasarnya sebenarnya ada. Itu hari-hari juga termasuk kan ya Mas ya. Nah, di sini kita akan melihat dari sudut pandang Mas Diki, Mr. Logis kita. Tidak logis juga sebenarnya. Berarti Anda manusia yang tidak logis ya. Saya nggak masuk akal pokoknya saya ini. Temanya adalah kodam atau jin pendamping yang ada di setiap orang. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Ya kan, langsung pertanyaan pertama nih ya. Langsung Nanti pertanyaan kita pertama menuju ya? ke pertanyaan netizen. Netizen. Kita tanya ke Mas Andi. Mas Andi masih sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, Setelah sehat. episode pertama kok kayaknya agak Agak apa tuh? Capek gitu ya. agak lelah, agak lelah. Enggak. Masih semangat untuk kalian para pendengar podcast Iya, ini. Terima kasih ada yang juga udah ya. nggak sabar. Yang Terima udah kasih. nge-share ya. Yang Iya. udah nge-share, yang udah kita punya YouTube juga ya. Iya. Gowden nemen ya. Gowden enggak? Gowden. Gowden official. Gowden KEWEDHEN Gowden ya. Sama lah pokoknya tulisannya. Dan juga ada di Spotify, juga di Anchor. Anchor, dan juga di Instagramnya yang mau DM juga kayak yang Boleh. lain boleh langsung follow dulu Instagramnya, Ya. subscribe YouTube-nya, screenshotin kirim ke kami, baru boleh DM, baru boleh tanya gitu. Oh, Jahat syaratnya ya? gitu ya? Iya, iya. Iya, boleh. Ya, benar. Oke, bagaimana menurut Mas Handi kodam atau jin pendamping yang ada di setiap manusia? Mau mungkin kenapa? Sorry mas. Kenapa? Enggak, itu kodam itu sebenarnya sama nggak sih mas, sama kayak perewangan atau kayak hasil amalan? Sebenarnya iya benar. Itu kodam itu perewangan atau hasil amalan, cuman memang ada beberapa yang dari keturunan dan juga ada beberapa dari yang dapat. Entah Dapat itu tuh gimana mas? Kayak aku dong, ketempelan tiba-tiba gitu bisa. Tempelan gitu mas. tempelan. Atau dapatnya kita dapat nyari gitu. Nyari bisa juga. Ya, jadi nyari iya, atau ketempelan juga iya. Nah, cuman kalau ketempelan itu kan terlalu random. Oh, Iya, karena Iya. tapi bisa nggak sih Mas, satu orang punya kodam itu lebih dari satu? Bisa Bisa ya? bisa banget. Jadi kayak antrean BPJS gitu Mas ya? Waduh. Iya, itu yang dilihat waktu itu ketika aku membersihkan aku kayak sendiri. di CX sekarang ya. Jatim Expo. Oh iya. Lagi ada antrian Sembako. sembako ya. Enggak serius. Itu katanya memang yang sampai ngikut itu banyak Mas, 21 apa waktu itu yang pernah dikeluarin dari aku, yang mengakibatkan aku jadi gampang marah. Itu nempel atau kodam mas? Bedanya ketempelan Nah, sama itu kan kemarin udah kekodaman. dijelasin. Kok kodaman? Oh, ya. Kodam. Ya, kalau Kodam. ketempelan Nempel. awalnya nempel ya. Iya, ini kodam. Kayak nunut gitu lah kalau nempel tuh awalnya. Kok kayaknya anak ini asik juga buat ditempelin Ya, nih ini. gitu. Ketika nanti dia nggak Funky kerasan, banget gitu anak ini. energinya bertabrakan, baru nanti dia lepas sendiri begitu Mas ya. Kalau yang nempel nggak sengaja. Beda lagi kalau kita berusaha mencarinya atau yang dapat dari leluhur. Itu yang biasanya sering aku temui. Ya. Kalau menurut orang awam gimana sih, Mas? Mungkin ada info. Ya. Jadi nanti menurut ini sih mas, menurut apa beberapa referensi, arti kodam itu dari saduran dari bahasa Arab, dari kata khodim.
Khodim. yang artinya pembantu, Mas. Oh, oke. Jadi kayak jin pembantu gitu. Kalau orang Jawa bilangnya perewangan gitu. Asisten rumah tangga. Iya, jadi kayak jin ini berinteraksi sama rekan dekatnya di kalangan manusia gitu. Oke. Terus sedia untuk membantunya. Gitu, Mas. Menurut Mas Bisa diperintah-perintah Andi, gitu benar ya? nggak sih, Mas? Benar. Secara arti umumnya ya kayak gitulah. Jadi jin pendamping pun belum tentu bisa jadi khodam. Oh, beda, Mas ya? Beda. Jadi misalkan ketempelan nih. Oh. Nah, yang ketempelan ya khususnya yang Iya. ketempelan ini Misalnya belum- Diki. Iya. Ya belum tentu Kok saya lagi nih ketempelan? belum tentu jin yang nempel itu jadi khodam. Jadi khodam itu adalah jin yang bisa di ya kalau kata kasarnya disuruh-suruh, terus dia punya kelebihan tertentu, Oh. akhirnya bisa membantu si badannya ini, si orangnya ini. Si inangnya. Ya Misalkan Inang. bisa disuruh apa aja tuh, Mas? macam-macam. Ambil Bisa- duit? Aduh. Itu tuyul ya. Kalau suruh beli pulsa gitu Ya ngapain Ya, kamu ini? ke Indomaret, Lebih ke bayar BPJS. oh bisa ya? Nggak serius dong. Ini aku Oke. tanya beneran Iya, nih, iya, gimana? Bisa disuruh kayak gimana tuh, Mas? Kadang ada orang yang bisa tahu-tahu bisa nerawang. Nah, itu biasanya memakai mata dari si khodam tersebut. Bantuan ya, gitu. Bantuan. Oh, sih. Jadi Berarti misalkan dia si jin ini dicabut, ya otomatis dia balik normal lagi gitu. Oh, Tidak gitu. berdaya ya? Tidak Seperti berdaya. masyarakat pada umumnya ya? Iya. Jadi bisa jadi misalkan nih kayak aku dibersihin, bisa jadi aku udah nggak bisa ngelihat kayak Iya. yang selama ini aku lihat ya, Mas. Mm-mm, mm-mm. Oh gitu. Mm-mm. Jadi aduh, galau nih. Ku hilangin gak ya? Hilangin lah, karena udah wipol tuh bersih. Aduh, saya bukan bakteri. Harum Terus apa lagi? Ada pertanyaan di DM nggak, Mas? Oh, sama ini sih, Mas. Apa? Apa? Kodam itu bisa jadi kayak apa ya? Kayak dia itu ya tipikal jin sih, Mas. Jin kan sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia kan, Mas. Ya, benar. Nah itu kodam itu bisa jadi bikin kita ke apa? Kebawa sifatnya. Sifatnya yang baik juga keburuk juga bisa nggak sih, Mas? Bisa, Bisa ya? bisa. Dia khodam itu bisa mempengaruhi psikis kita juga gitu. Makanya bahaya kalau misalkan tahu-tahu kamu bisa ngelihat atau segala macamnya tentang gaib. Nah, itu bisa indikasinya ketempelan gitu. Kecuali kamu belajar. Nah, itu menurutku masih aman. Jadi emang ya orang yang tiba-tiba let's say kalau anak sekarang bilangnya kayak indigo gitu, memang tetap harus ada yang mengarahkan ya, Mas Andi. Iya, makanya. Jadi nggak geladrah gitu ya. Iya kan di podcast kemarin kalau nggak salah aku ngomong ilmu tanpa guru juga sesat nantinya. Iya, Itu Begitu ya, harus benar. sih, semua ilmu harus ada mentornya. Mm-mm. Tapi ada juga yang merasa kalau udah dari aku udah tahu, oh di YouTube penjelasan gini, di Google penjelasannya gini, akhirnya mereka sok ngerti terus Itu yang salah sih menurut saya. sok-sok melihat, sok-sok bisa bersihin rumah, itu Maaf. gimana tuh, Mas? Terus akhirnya nantang-nantang kan tuh Bersihin pasti rumah, outputnya. Googlin juga bisa. Bukan, sih. itu maksudnya Apa dong? bersihin rumah yang ada penunggunya. Ada seonnya gitu maksudnya. Gimana tuh, Mas? Itu makanya kadang di YouTube dan Google itu nggak sama dengan realitanya gitu. Benar, Mas. Jadi kenapa nggak sama? Karena memang sebagian tuh benar, info yang disampaikan oleh Google dan YouTube itu sebagian benar. Bahkan mungkin semua benar, tapi menurut orang yang ngomong. Satu orang itu aja tuh. Iya, pendapat orang itu. Yang Nah, bikin artikel gitu maksudnya. sedangkan kapasitas pribadi masing-masing kan beda-beda, Beda, iya dan benar. energinya juga beda, wadahnya juga beda. Nah, misalkan nih ada satu amalan, mungkin menurut si penulis aman-aman aja di dia, tapi belum tentu efek yang kita terima itu sama gitu. Mungkin kalau ini, Mas, kalau dulu zaman saya kuliah sih, mungkin ini juga juga masuk di semua ilmu, Mas ya. Apa yang kita dapatkan di literatur
belum tentu sama yang ada di lapangan gitu Mas. Ya benar. Kayak gitu mungkin ya. Ya. Soalnya kan sifat maksudnya lapangan itu kita juga nggak tahu di situ situasinya kayak apa, kondisinya kayak apa, kayak gitu Benar. mungkin ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa kok aku berbeda ya. Kok aku kayaknya bisa gini ya. Kok kayaknya aku apa yang aku ucap selalu benar. Kok kayaknya apa yang aku pikirkan, aku firasatkan itu selalu kejadian. Biasanya kan mereka susah Mas untuk cari, aduh, kon duwe konco nggak sih sing isok ngene. Terus tanya-tanya ke kanan kiri gitu kan Mas Andi. Dan di sini tidak ada wadah yang secara apa ya? Secara resmi bahwa oh anak yang punya kelebihan boleh langsung DM ke kita gitu kan nggak ada Mas. Minta tolongnya ya apa terus kalau kayak gitu? Gimana ya? Mungkin kalian tetap cari guru aja, nggak apa-apa. Carinya gimana? Bisa DM Mas Andika atau ke kita boleh? Mungkin boleh. Dah. Oh boleh loh. Boleh loh. Boleh. Bikin pondok kita lama-lama. Waduh. Boleh lah, boleh. Kan kita Sharing ya, Mas, ya? sharing nggak apa-apa. Bukan berarti kita lebih hebat dari Anda dan Ya. semua orang. Membantu juga lah ya, enggak. kita saling bantu. Kita sharing Funky aja. sih mungkin iya ya. Kalau lebih hebat enggak. Ya, lebih Funky Mas. Funky. Kayak, tahu nggak sih? Iya itu. Lebih rebel gitu ya. Rebel Pol ini Mas. Kita nih. Nah, Orang Oke. rebel apa? Minum air got saya setiap hari. Nah, terus kalau kalian pengen cari Saya sambil makan jajan boleh Mas ya? boleh dong. Boleh. Kita- Oh iya buat teman-teman juga mau ambil minum sambil ambil cemilan juga boleh. Ya? Boleh. Jadi sama-sama nyemil kita ya. Sambil ngepot Iya. juga boleh. Jangan Boleh. setiap saya firing diplototin terus Mas Diki. Iya karena masuk tuh. Nggak apa-apa lah, namanya juga kita ngobrol ya Mas. Terus. Nah, Oh realita ya realita. Iya ya. dong, kamu jangan palsu kayak yang lain. Oh, Nah, terus kalau aku sih, aku pribadi ya, aku nggak memandang atau memilih-milih guru terlalu nemen sih, terlalu apa ketat enggak. Jadi misalkan dia ilmunya hitam atau ilmunya putih pun, aku tetap belajar gitu. Dan Mas aku Andi nggak- sekarang kalau boleh tahu sekarang udah punya berapa panutan nih, berapa guru? banyak aku. Berapa ya? Tapi yang utama pertama kan harus Pancasila kan mas panutannya. Iya, Mas dikira sama undang-undang. Udah ngomong udah serius dibercandain terus. Itu, bener. Akhirnya apa ini konten sampah akhirnya. Ini. Orang nanya serius jangan gitu. Udah bener itu. Iyalah Pancasila tetap. Iyalah. Ketuhanan Undang yang Maha Esa kan. Nah, kan. Jadi Itu yang utama. ya guru yang pertama itu tetap mungkin dari keyakinan ketuhanan itu masih sama, lalu cara-caranya juga dari agama juga masih benar. Nah itu nggak apa-apa. Nggak melenceng ya Mas, kayak balik-balikin apa surat di Al-Quran itu kan udah nggak bener ya Mas ya. Ada kan yang kayak gitu? Ada tapi nggak selalu yang kayak gitu salah juga. Oh gitu. Heeh. Ada yang bener juga? Ada yang bener. Untuk apa dibalik Mas? Kenapa? Ada artinya pastinya nanti. Biasanya kayak gitu, sorry Mas ya. Itu yang dipakai buat kayak ya kayak tindak kejahatan yang setahu aku. Oh, Iya nggak mungkin- sih? Kayak kebal, ilmu kebal atau apa? Sebenarnya Kebal corona nggak apa-apa Mas kalau Waduh. sekarang. Ada nggak tuh suratnya? sebenarnya kalau di Al-Quran sendiri itu kita bisa memilih kita mau pakai untuk kejahatan apa kebaikan. Oh iya. Jadi Al-Quran itu ilmu yang apa yang luas sebenarnya. Jadi kamu mau pakai apa tergantung orangnya gitu. Iya karena mungkin fitrah kita juga sebagai manusia adalah makhluk yang memilih. Memilih itu dalam Oh, artian jadi di Al-Quran juga dikasih kebebasan iya gitu ya? karena memilih itu kita bisa ngelakuin baik buruk. Cakarmu Iya, bisa ditanggung tapi- masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Oke. Benar. Nah, Resiko ditanggung masing-masing. ada itu ini setauku ya. Sorry kalau salah, nanti mungkin kalian bisa apa Koreksi. Jadi di Al-Fatihah sendiri itu kalian oke nggak boleh ngomong. Jadi next. Oh nggak boleh ngomong ya, oke. Ya, next. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari aku ya. Mas, syarat misalkan untuk teman-teman nih yang nggak punya bakat untuk seperti itu, ke hal-hal yang seperti itu, tapi kepengen nih Mas. Syarat yang bisa nggak tuh belajar? Tapi syarat yang utama apa? Kalau misalkan kita, aku gelem, udah kekuatan ngono, tapi aku nggak beranian orangnya, nggak berani lihat kodamku sendiri, boleh nggak Mas?
sebenarnya bisa syaratnya niatnya dulu dibenerin dulu. Jadi Oke. kamu niat belajar ini untuk apa? Kalau untuk kepingin sakti ya mending nggak usah kenal aku gitu. Mending kenal Wiro Sableng Anda. Iya. Nah, Tapi kalau misalkan niatnya yang lain kayak yang baik tuh apa Mas? misalkan Bantu orang sakit. Jadi gini, kita bisa mempelajari gaib itu sebenarnya nyambung ke pelajaran kepekaan kan sebenarnya. Firasat. Benar. Jadi nantinya kalian bisa lebih peka atau aware tentang lingkungan atau di sekitar kalian kayak gitu-gitu. Terus untuk beribadah terserah agamanya apa, kalian lebih bisa mendekat lah ibaratnya karena kalian peka. Mungkin jadi kayak membuka outputnya ke kepekaan iya. ya? Outputnya ke ibadah tetap Mas ya. Iya, tetap. Balik. Kalau niatnya untuk bantu orang Mas, aku pengen sembuhin teman-temanku yang sakit gitu, boleh nggak Mas? Berat ya Mas? Menurutku untuk awal nggak apa-apa lah. Nanti lambat laun pasti kalian bakal nemuin oh ini toh maksudnya belajar. Tapi kan juga sebenarnya menurutku kalau apa niatnya udah aku mau nyembuhin teman-temanku berarti kan mengalahkan kehendak. Iya Iya sih. kan? Oke. Benar. Ya, benar. Mungkin kalau saya mungkin jadi jembatan buat apa teman-teman saya biar sembuh. Jembatan Itu loh. boleh ya. Boleh mungkin karena Kalau- yang nyembuhin kan tetap Tuhan. ya. Kalau ada nih, misalkan kayak, wah ini temenku pemberani sekali, aku gak percaya kok ngono-ngono, aku pengen belajar kok ngono karena aku pengen delok, oleh nggak Mas? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, Bisa boleh. Kalau bisa sih bisa aja, semua orang bisa nggak? belajar. Dibukakan mata batin itu tadi ya Mas. Aku biasanya kalau teman-teman tanya itu gimana cara awalnya, aku biasanya lebih ke meditasi sama ini aja apa melatih kepekaan. Itu nanti kalian nggak perlu kodam itu bakal bisa. Nyari sendiri yang cocok ya Mas. Sebenarnya aku lebih menyarankan kalau nggak perlu pakai kodam sebenarnya. Jadi nanti akhirnya dapat sendiri, cocok sendiri mana yang kodam Bukan yang akan dong. ngikut. Enggak. Nggak pakai kodam. Kenapa Lah. cocok sendiri? Iya, Jadi nggak usah gimana pakai kodam. dong kalau ada follower? Masa jangan kamu jangan ikut aku. Masa gitu? Gini, kenapa aku menyarankan untuk tidak ada khodam? Karena sebenarnya khodam itu juga apa ya, menyesatkan sebenarnya. Kalau kita tidak terlatih kepekaan itu lagi. Jadi makanya kuncinya itu kepekaan. Nanti kalian bisa tahu, bahkan bisa melihat oh setan tuh kayak gini, oh apa maksudnya jin tuh kayak gini, ini kayak gini tanpa harus ada bantuan dari khodam. Jadi kita bisa melatih diri kita sendiri. Benar. begitu. Jadi untuk awal aku sarankan untuk apa ya, melatih atau mengembangkan kemampuan diri dulu. Mengembangkan Kepekaan tadi, Mas. Kepekaan itu tadi Ya, jangan. itu tadi intinya. Bisa nggak Mas Andi misalkan ada yang nantang aku gak percaya kayak ngono-ngono itu, aku iso gak digendelok? Bisa nggak Mas Andi pernah nggak ada pengalaman bahwa membukakan mata batin Enggak. seseorang? Kenapa? Pertama aku nggak belajar tentang itu, kedua aku nggak mau. Aku dong ditanya dong. Oh iya, Aku ini mesti nanyaan nggak iya, pernah ditanya dong. kalau Mbak gimana? Aku pernah Mas, pernah. Oke. Pernah tapi nggak bisa nutup ya. Gimana tuh ceritanya gimana tuh? Ya teman ada berbeda keyakinan lah sama aku ya. Tapi kita sahabat plek, bos, masis pokoknya. Dia tuh drummer cewek. Sekarang udah tinggal di Italia. Mudah-mudahan dia baik-baik aja ya. Amin. Udah lama nggak kontak. Dia itu orang yang sangat tidak percaya sama sekali sama hal kayak gitu-gitu sih. Terus waktu itu aku nggak tahu ya. Aku kayak mensuges diri sendiri, gaplek ya rek iki kon kudu iso ndelok apa sing tak delok Pak. Maksudnya gak enak, gak dipercaya aku mau bilang bullshit gitu kan. Aku waktu itu apa ya, menggosok-gosokkan tanganku. Aku mikirnya sampai panas tubuhku bisa nempel di matanya gitu loh ceritanya. Ya beneran akhirnya tak gosok-gosok tanganku, suk. Terus aku bismillah gitu Mas ya, tak seret gitu ke matanya. Habis itu dia langsung sampai sekarang Mas. Sampai sekarang sekarang itu berarti 2 tahun yang lalu aku masih kontak lah sama dia. Dia masih cerita kalau dia Masih bisa ngeliat-ngeliat. masih di Italia itu ternyata dia menceritakan sama aku bagaimana bentuknya di sana. Gimana tuh? Kalau di Itali katanya gimana? Intinya nggak lusuh kayak di sini Mas. Di sana Lebih rapi rondo gitu ya? bajunya ya. Lebih rapi gitu ya. Lebih rapi. Mungkin ketakutannya siap ini Negara ya. Iya beda-beda mungkin. Benar. Di sana Iya, mungkin takut sama
orang ini rapi sekali. Anggaran belanjanya juga beda Iya, juga. mungkin takut gitu. Tapi yang aneh ini Mas Andi, kalau di sini aku nggak tahu apakah sama di sana. Kalau di sana di luar negeri kayak di Amerika, kayak di mana, itu juga pernah ada penelitian yang di mana itu apa sih yang biasanya Apa itu? itu loh. Discovery. Yesterday, Discovery Channel yang sempat membahas itu bahwa banyak di sana itu roh, mereka bilangnya roh, itu yang stuck di satu tempat, Mas. Jadi ketika berapa ratus tahun yang lalu ada yang meninggal di tempat itu, dia tuh cuma bisa nangis ke sana ke sini ke sana ke sini. Itu juga yang dilihat sama temanku. Tapi tetap di satu tempat Tapi tetap itu di ya? satu tempat, katanya mereka stuck. Jadi rohnya tuh nggak bisa kemana-mana. Itu kalau di luar negeri. Apakah berlaku kalau di sini? Aku rasa enggak sih. Buktinya Enggak. kemarin ada yang jalan-jalan sampai Royal itu yang aku cerita. Iya, Ya enggak, kan? Itu berarti tergantung stigma tiap ini ya, tiap apa Masyarakatnya. masyarakatnya kayaknya ya. Mm-mm. Oh, jadi mereka meyakini di sana begitu, jadinya ya begitu. Ya, Oh, ya jadi kan begitu. jin itu menangkap residual energi yang ada di tempat tersebut Atau ketakutan atau ketakutan daerah tentang suatu tersebut. hal mungkin. Ya, gitu. Wah, jangan sampai Pak, aku ketahuan aku ketakutan apa tadi nongol kayak gitu kan nggak lucu ya. Wah, kalau jangan mungkin dong. Aku takutnya kayak Plesiosaurus, dia munculnya kayak Jadi kolam renang bawah itu kamu nanti ketemu. jangan dong. Nah, itu apa yang sampean apakah cuman menggosokkan telapak tangan atau Sama aku nggak tahu sih, aku kayak ngesuges aku sendiri sambil kayak berdoa gitu loh, Mas. Tuhan, aku pengen dia, ya Allah, aku pengen delok apa sih tak delok. Mudah-mudahan ini panas tubuhku yang ngalir ke tanganku ini bisa membuat matanya melihat gitu. Tapi gimana sih sugesnya anak-anak alay zaman itu? Tapi I don't know, somehow it works. berarti masuk ke kekuatan ini ya, suges sama Iya, suges. menyalurkan energi sampean ke dia. Dan akhirnya Mas, berapa bulan setelah itu sebelum dia ke Italia sama sekarang udah nikah sama bule itu, dia bilang, Jul, aku gak kuat Jul, tolong bohong, aku gak tahu cari cara nutupin. Soalnya dia katanya beberapa pendeta minta ditutupin sampai nggak bisa, dan ngomong loh, kamu harus balik ke yang siapa yang bukain pertama kayak gitu. Dan aku nggak punya suges untuk menutupnya kembali. Gitu. Dan mungkin temannya juga Bangsatnya dia aku, ya Allah. nggak punya ini juga ya, ongkos ke sini juga ya. Jadi sama-sama, aduh, gimana nih? Akhirnya nggak ketemu. Aduh, Nggak ya, ketemu. Nam. Aduh. Maaf ya boy. Ya maaf ya. Sorry. Sorry. Kamu sih, aku juga nggak sengaja. Itu bisa ya Mas ya, ternyata seperti itu. Bisa, sebenarnya sih Atau bisa. mungkin saya coba lagi sama Mas Diki mungkin. Jangan, buat apa? Ntar yang saya lihat monster, saya tidak bisa tidur habis itu. Ketakutan saya soalnya itu. Oke, itu penjelasan tadi soal kodam dan jin pendamping ya. Jadi buat teman-teman yang kurang jelas boleh langsung DM dan melontarkan pertanyaan untuk dikirimkan Iya. ke DM. Apa? Apa tuh? Oh enggak. Kaget kan? Kaget. Ke DM-nya di Instagramnya kita ya, di Iya. Kaweden. .official, bener ya? Iya, benar. Nanti kalau sudah subscribe, screenshot. Kalau sudah subscribe YouTube-nya, sudah follow Spotify-nya, baru kita Jawab. reken. Iya. Ya, kalau tidak kita no reckon you ya pokoknya. Sombong. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu gimana menurut Mas Andi tentang konten horor yang ada di YouTube sekarang, yang sekarang lagi viral. Yang mana dulu nih yang mau dibahas? Yang paling kamu sering lihat deh. Ya, apa nih? Konten Apa? horor banyak Yang mana? sebenarnya. Kita bahas yang paling sering kita lihat akhir-akhir ini aja. Tentang siapa sih? Aku suka banget tapi sama dia. Boleh sebut nama nggak sih di sini? Boleh dong. Boleh ya. Sama si Iqbal. Iqbal yang kontennya itu apa? CGR. No. Bukan Kobo Junior, Bapak Bambang. Yang itu kontennya adalah Sableng TV. Oh, siapa? Aku follow loh. tahu aku Aku follow. suka soalnya. Oh, namanya Iqbal dia? Iqbal. Terlepas dari whatever lah orang bilang itu katanya settingan atau apa, itu menghibur. Dan menurut aku, wih sangar kon Pak. Sopo katanya bengi-bengi dewean nggak pakai kru, naruh handphonenya doang, terus dia live streaming, terus dia ngeramasin kuntilanak gitu loh. Gitu. Jadi gitu Mas, siapa? Sableng TV. Ngeramasin apa? Kuntilanak. Aku pengen kalau aku berani. Tak kasih conditioner malah tak krembat, tak Wow. konro rambutnya. Harum ya? Ini dari mana? Mas Diki dulu deh. Mas Diki dulu. Iya. Kalau menurut saya sih apa ya? Pertanyaannya Mas, bukan saya nggak tanya menurut Anda itu pertanyaannya. real atau enggak. Oh iya. Itu bener nggak sih Mas? Loh. Maksudnya, kan katanya Iya, pertanyaan. Iya.
Saya nanya atau Ya saya Anda nanya. lah iya benar itu tadi pertanyaan saya itu Iya, benar iya. nggak sih? Kalau saya kan nggak mau, maksudnya saya nggak mau langsung apa ya? Menilai. Langsung menilai dari saya sendiri gitu. Kalau menurut Mas Andi gimana? Oke, untuk konten kreator horor di YouTube itu untuk sekarang memang banyak yang settingan gitu. Kenapa? Banyak ya, Mas? Ya, apalagi yang viral itu. Kenapa? Karena ya balik lagi ke apa ya namanya? Kebutuhan konten dan hiburan gitu. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu deh. Insya Soalnya Allah apa ya? Aku sedih sih kadang kalau misalkan sampai orang meyakini hal yang ternyata akhirnya settingan sebenarnya loh Mas. Karena wes nganggep, jangkrik iki loh sangar Pak kontennya dia bisa gini-gini, tapi ternyata wow. Tapi kadang ini sih maksudnya It works. kebanyakan apa? Pirsawan ya, saya bilangnya pirsawan aja ya. Netizen kayak Seneng kayak gitu. kalau netizen selalu buruk gitu. Pirsawan lah bahasa TVRI ya. Pirsawan. Kalau iya, tua sekali saya. Jadi kalau para pirsawan itu juga kadang serba salah sih. Kadang ya bener tadi Apa? Anda ngomong tadi yang ini udah tahu settingan. Tapi senang. Kenapa kok Tapi- mereka nganggapnya benar tapi ada satu waktu juga ini benar tapi mereka ngomong settingan. Sik. Tapi mungkin nggak sih Mas? Is it possible kalau kita melihat kuntilanak tapi kita pengen ngeramasin gitu, mungkin nggak sih, bisa nggak kira-kira? Enggak sih. Why? Sampai kayak gitu enggak sih. Kenapa? Pertanyaan biasanya yang paling banyak karena kok bisa jadi padet sih sampai digetok sama batako, itu bisa nggak sih Mas? Enggak, karena mereka sebenarnya hanya berupa energi kan. Jin itu kan berupa energi aja, bukan yang sampai mewujud padat Memadatkan gitu dan bisa disentuh oleh kulit atau daging. Iya sih. Kecuali dia main energi juga si manusianya. Jadi menyentuh mereka juga melalui energi, bukan tangan kosong gini aja gitu. Itu sih kalau menurutku. Tapi kalau kemungkinan tertangkap oleh kamera secara padat tapi nggak bisa disentuh, bisa nggak Mas kayak gitu tuh? Itu nggak bisa juga. Nggak bisa. Tersentuh tertangkap kamera juga nggak? Kalau foto aku masih Bisa. percaya, tapi kalau video enggak. Kalau padet ya, kalau padet banget. Tapi kalau ini Mas, Tembus pandang? kalau dulu teman saya juga ini ada kan. Dia bisa gitu ngatur frekuensi kamera. Dia bukan orang dari ini Mas, dari apa? Bin. Bukan dong. bukan orang kayak indigo lah Mas, tapi dia bisa gitu. Karena mungkin menurut dia juga mungkin kalau frekuensinya selaras bisa ketangkep kan. Dia Iya. bisa ngomong, aku bisa kok nyetingin kamera Supaya biar bisa frekuensinya Bisa sama menangkap. sama gitu. Hmm. Menangkapnya juga nggak nangkap yang sepadet itu kayaknya Mas. Iya. Bisa ada kayak tak asap, Orbs, tak orbs. Ya, Iya. benar. Tapi dia bisa gitu nyeting. Benar. Iya, kalau itu aku masih percaya. Tapi kalau sudah sampai misalkan kita ngelihat lemari, bentuknya lemari padat gitu, wah itu pasti ada tembus pandangnya lah Mas ya. iya, atau cuman bayangan atau cuman asap. Kayak ini mungkin Mas, kayak apa hologram mungkin ya. Ya. Tapi gini, pernah tuh waktu itu abis bom Bali yang di Popi, apa ya, Popi ya? Popis Land. Popis ya bener. Itu setelah tempat itu direnov kan, buka lagi kan. Terus tuh ada temanku yang main ke sana Mas, main ke sana. Sampai dia tunjukin fotonya sama kita semua, Oke. sama itu ada kepala di meja. Oke. Kepala di meja. Terus menurut ceritanya si korbannya ini dia itu salah satu memang korban bom Bali yang di sana. Kelihatan kepalanya waktu itu. Terus kenapa kok nempel di si masnya teman gue ini? Katanya dikira saudaranya, mukanya mirip memang. Tapi yang satunya yang kepala tok itu dalam kondisi melet terus berdarah-darah gitu. Jelas banget itu. Jelas Mas. Nah gimana tuh Foto tapi ya. foto? Nah, kalau foto aku masih bisa. Apa bedanya foto sama video? Kecepatan dia nangkep gambar. Terus dan kalau video, Bit rate. jadi misalkan kalau foto kan jebret gitu kan. Nah, pas jebretnya itu kebetulan nangkep energi yang jin keluarkan. Itu aku masih percaya. Oh, jadi tepak-tepakan ya Mas. Frekuensinya pas sama gitu. mungkin ya. Frekuensinya pun pas sama, terus
ISO dan lain sebagainya lah itu ya. Sama. Nah, kalau di video, nah itu aku yang nggak belum percaya sampai sekarang. Lah Mas Diki selaku fotografer dunia ini, Kenapa dunia? bisa bener nggak yang dikatakan Apa Mas itu? Andi? Ketika kalau foto satu jebret itu frekuensinya tepat waduh, kalau video bisa berubah-ubah emang? Kalau menurut ya itu tadi balik tadi kan cerita teman saya itu bukan orang indigo juga kan mas. Saya akan apa ya lebih masuk akal lah mas. Mungkin indigo juga bisa mungkin, tapi kan saya juga nggak tahu karena saya bukan indigo ya mas ya. IndiHome kamu? IndiHome saya. Odigo saya. Iya, Bukan indigo ya. Odi. Ingat ya. Jadi saya maksudnya bisa dinalar kalau dia bisa setting kamera, bisa menyelaraskan frekuensi, mungkin bisa tapi nggak tahu lagi ya, maksudnya kayak teknisnya gimana, anunya gimana saya nggak tahu lagi. Tapi kalau misalkan memang bisa terlihat dan berbentuk sepadat itu, pasti akan gemes sekali kita bisa nyisirin dulu Gemes kan? tapi juga motivasinya apa coba mau ngeramasin kuntilanak gitu. Hairstyling bagus Anda. loh. Bagus loh itu. Bagus sih biar Karena nggak kan lusuh rambutnya gitu. selama ini selalu mure-mure, tau nggak? Mure-mure, tau? Terus kenapa nggak bajunya juga sekalian dipakai, Diganti kenapa pakai putih gitu? lingerie gitu. Bukan lingerie juga dong, kasihan ntar yang si Mas Gondonya ntar nempel biar terus dia ya. Mas Gondonya biar nggak merkosa ibu-ibu terus, ya, iya, biar benar mereka sih. aja. Oh Itu. ada impact bagusnya juga ya ternyata Iya. ya. Terus soal baju itu, Iya. kenapa selalu putih ya Mas? Kenapa selalu putih? Iya. Atau enggak paling baru itu kan kuntilanak merah baru-baru ini ya? Ya. Iya, kenapa selalu putih? Yo, kalau, Why? ya mungkin ini juga sih Mas, kalau apa balik tadi ke yang tadi itu kan masyarakat mungkin ketakutannya sama benda-benda yang paling gampang kan putih kan. Putih. Terus gelap ada putih-putih nggak Karena mungkin kita kan. selalu teringat sama kain kafan ya. Ya. Atau enggak kalau gelap ada ungu gitu orang kan jemuran siapa pasti gitu kan. Ungu kan jadi nggak seberapa ini, atau biru gitu ini smurf apa gitu kan. Kalau putih kan langsung stigmanya waduh serem kuning, nih. aduh marsupilami gitu. Kenapa marsupilami ada bintik-bintiknya lagi. Nanas. Aduh, Nah, gimana, iya Mas? kalian pasti akan bertanya-tanya yo. Kenapa sih kok masih Outfitnya ya. putih? OTD-nya kenapa putih ya? Ya. Ya, itu jawaban yang paling masuk akal menurutku, jawabannya Mas Diki itu. Bener ya, Mas? Jawaban masuk akal. Walaupun aku juga nggak pernah tanya kenapa bajumu selalu putih gitu kan. Kalau secara sejarah dulu katanya, cerita rakyatnya dulu memang Rame. Rame. kuntilanak itu waktu dia bunuh diri itu memakai gaun itu Warna putih gitu. warna putih itu. Ya, Nah. ya mungkin kita berpikir baju yang lain lagi dicuci kali waktu itu. Nggak adanya cuma putih. Dan akhirnya menggampangkan kita untuk menentukan kelas-kelas mereka. Ya ketakutan tadi itu Mas ya. Kalau- Ada kelasnya loh. Ada. Kuntilanak itu tuh Pokoknya pernah di- BPJS lagi ya, balik lagi ya. kayak di rumah sakit ya. Iya. Jadi yang paling rendah itu yang putih, yang paling tinggi itu Tuh yang kan merah. bener. Merah. Gitu. Nah, Putih tengah-tengah itu apa, Mas? mesti kaktel mesti. Iya, tengah-tengahnya apa? Rewes Warna apa? heran. Nggak ada kan? Jingga mungkin. Senja. Oi. Anak indie kan Itu. Barens. Iya, selalu putih, dan putih itu yang paling banyak saya jumpai sih. Yang paling banyak reseknya, yang paling banyak godain orang iseng. Saking nggak ada kerjaannya Iya, apa mereka ya. Kalau yang merah itu lebih Chill Mas ya. kecil tapi lebih Nyokotan iku. Iya, Bisa maksudnya. nyokot Mas ya. Enggak gitu. Tapi bisa juga. Gigit, Mas. Bisa dong. Kayak nyambe gitu Mas. Bisa. Melalui energi tapi ya bukan Tapi tiba-tiba biru aja gitu. tiba-tiba Sakit. nyakar bisa. Aku pernah dicakar. Oh, Pernah tapi dicakar? itu bukan kunti. Apa Mas? Iya itu kunti tapi Tirek lebih mungkin, ke Mas. lebih ke jadi kayak kunti kayak layak tengah-tengahnya mix Oh. lah. Wow, keren sekali ada mix ya. Wah, Iya. ini itu kalau dijual rare loh Mas itu Mas. Breeder kali ah. Iya, kucing aja rare gitu, campur sama apa? Oh, tapi di cakarnya bisa Mahal. nggak, bekas cakarannya bisa dilihat orang awam nggak, Mas? Bisa. Itu ibuku pertama yang lihat. Jadi aku waktu mau mandi aku I buka baju. remember. Terus ibuku tanya, "Itu kenapa?" gitu. Terus difotoin bekas cakar. Sepunggung Wow. merah gitu. Lah, itu maksudnya Itu bener itu. Mamaku pernah tuh. Itu beneran, Mas. Ngomong-ngomong soal itu, mamaku tuh bekas
entah jatuh entah ketabrak sesuatu itu bekasnya sampai sekarang di kayak di jidatnya gitu. Itu dia lari pulang nonton wayang tuh. Nonton itu, wayang. Mas, maksudnya pertanyaannya, dia aja kalau menyakiti orang gitu bisa nampak, tapi kok kenapa dia nggak bisa menampakkan diri Secara padat. secara padat gitu? Kan maksudnya Biar kita bisa nyakar balik ya kan. impactnya kan bisa kelihatan kan, impact maksudnya cakarannya gitu kelihatan gitu, tapi si yang nyakarnya kok nggak bisa kelihatan. Karena cakarannya itu kan melalui energi juga. Nah, sedangkan kalau mau wujud sampai benar-benar real, itu dia harus Susah ya. susah Oh iya, sama kayak ini sih, mungkin kayak apa, kesetrum itu loh Mas, tahu nggak sih? Kesetrum kan maksudnya energinya nggak kelihatan. Oh iya, wujudnya nggak wujudnya nggak kelihatan gitu, energinya ada tapi wujudnya nggak Sakitnya kelihatan. tapi di sini, Tapi aku Bang. pernah sampai bolong loh karena menikmati kesetrum itu. Bolong? Jadi, iya bolong tanganku. Jadi kayak nancepin ke Ada saklar lagi gitu. orang kesetrum kok ketagihan kesetrum ya. gitu kok kayak rasa ini kok enak ya Goblok. lama-lama. Tapi enggak mungkin ya jangan dicontoh juga ya. Kok enak gitu lama-lama. Tapi jangan nempel ditiru, Mas, sumpah. tapi pas tak copot gini ada bekasnya. Mungkin kayak gitu Mas. Mungkin, atau pernah kehempas angin, tapi angin itu satu titik. Misal kalau angin dari luar kan Iya, benar. ini kan di banyak sisi. Nah, ini cuman di satu sisi aja kena angin tapi kenceng banget. Oh iya, tahu. Kan angin nggak kelihatan. Kayak mantan Mas, udah nggak kelihatan tapi masih kerasa kan Mas. Waduh. Kok Mas Andi, Mas Andi. Kok bahas mantan ini? Nah, ini. Pokoknya Mas Andi kok selalu mantan Nah, kayak gitu. Logikanya gitu Bener sih. bener sih. Angin kan nggak kelihatan ya. Kentut. Kentut, oh iya. Kentut itu kan nggak keluarnya kelihatan. nggak tahu tapi ambune Duh, enggak, sebenarnya ambu itu kentut itu bau gara-gara kita ngomong. Coba kalau kita nggak ngomong nggak bau kan? Bener nggak? Kalau kita ngomong ini entutnya sopo? Oh, itu iya. bau. Baru. Oh, Kalau kita sugesti nggak ngomong, juga ya. Kalau kita nggak ngomong, entut itu nggak akan bau. Jadi Nikmati kalau kalian aja, kentut nikmati ya, aja. Sebenarnya ini bahasa apa sih podcast? Iya. Astaga. Ya Allah. Oke, paham. Jadi tidak tidak semuanya yang tidak berbentuk itu tidak bisa menyakiti. Intinya begitu. Jadi kalian kalau yang nggak percaya, nggak usah lah nantang-nantang di Jangan tempat-tempat takabur yang, lah yang penting. karena sesuatu seperti itu kan pernah nih beberapa kali aku bilang, ngapain kalian takut sama yang kayak gitu-gitu, orang barang kayak gitu nggak akan bisa bunuh orang seperti itu. Oke, nggak bisa bunuh orang, tapi ketika dia pura-pura kalian ketok dia mengejar di pinggir jalan gitu, Iya. nah itu loh yang ditakutkan. Itu tapi beneran ada ya Mas jin yang bisa mencelakakan seperti itu, ada nggak sih Mas? Ada. Setan budak. Ya, terus atau mempengaruhi pikiran kita. Jadi tahu-tahu kita dibuat stres, bunuh diri. Oh iya. Itu bisa lompat dari gedung gitu kan, gara-gara dia stres, ada yang bisikin, Aku banget kamu gini. Akhirnya terbawa lebih ke sana, menakutkannya itu lebih ke sana, bukan hanya secara nampak fisik. dek gitu. Langsung Menurut dibunuh gitu maksudnya. Enggak. Anda tak bunuh ya? Nah. Nggak kayak gitu, enggak ya? enggak kayak gitu, lebih masuknya halus soalnya mereka gitu. Bahayanya itu sih, mempengaruhi pikiran. Iya. Lebih mengelabui mungkin Mas. Ya, Mungkin nanti next kita akan mendatangkan bintang tamu ya. Yang suka mengelabui gitu. No, Bukan. bintang tamu yang punya pengalaman seperti itu juga kita akan mengundang bintang tamu yang bisa nggak sih Mas? Saya kan bisa nih soal memasukkan apa ke dalam siapa, bisa kan? Kan biar menjawab rasa penasarannya teman-teman ini. Karena kadang ada yang nggak percaya tuh, ada yang bisa dimasukin sebagai mediator. Saya mau dong. Hah? Ya maksudnya kalian nanya sendiri, nanti kan saya bersedia gitu loh untuk jadiin mediatornya. Bisa ya Mas ya? Bisa. Tapi bisa balikin lagi kan Mas? Bisa. Iya dari tadi kok tangan saya. Bisa. Benar ini ya. Nah, jadi itu untuk kita balik lagi ya, konten Balik lagi. kreator YouTube Iya. sekarang ya. Kalian pendengar ini pinter-pinter lah, maksudnya kalian sudah bisa menentukan mana yang real, mana yang tidak. Jadi kita balikin lagi ke kalian gitu. Kalau kalian memang suka ya terserah gitu, tonton aja ya, hanya sebatas hiburan saja sih kalau aku. Apalagi di musim pandemi gini Mas. Gak ada kerjaan. Hiburannya apalagi kalau nggak YouTube sama YouTube. Kok sama ya? YouTube Sama podcast ini. Podcast ini weh. Kalian bisa kok nggak dengerin sambil ini makan, gimana lo? Mau Iya. tidur, gak usah dilihat. Kurang gitu. Nggak usah dilihat, merem aja.
Soalnya kita nggak ada visualnya kan, jadi cuma suara tok kan. Iya. Tapi ada tuh kemarin yang nanya, pengen dong lihat secara langsungnya kalau kalian lagi podcast kayak gimana. Boleh nanti kita sekali-kali ya Mas ya, kita tampilin kita yang lagi ngobrol seperti ini biar kalian tahu kalau kita nih Pengen lihat gitu mereka. Ya semedi tadi katanya Mas. Andy biar bisa nampak Mas kita ya. Terus aku mau nanya apa lagi ya? Apa nih? Oh ya, aku sebelum Iya. Apa ini lebih Mas? jauh lagi, Iya. untuk kalian pendengar, teman-teman semua, apa ini sebutannya ya? Belum ada ya nanti. Belum, nanti kita Sobat tatak, tatak dado gue. Nah, tatak bogat. kan ada dulu ya. apa? Kawan kan Oh, kayak iya. kalau kawan tok itu suara Surabaya Mas. Oh ya. Kalau ini beda, kawan-kawan dua. Oh, iya, Dua. iya. Udah beda dong. Nggak kena royalti ya? Nggak kena, Iya. kawan-kawan. Kawan-kawan. Memang ini hanya sebatas suara, kalian hanya mendengarkan, tapi aku pesen sama kawan-kawan semua, Ya. jangan terlalu terbawa sama cerita kita juga. Iya. Bahaya, karena ada beberapa temen yang hubungi aku setelah dengerin ini itu ngefek. Ngefek Ada gimana yang Mas? iya benar ada juga ya. Ya, entah itu mereka merasa pusing atau pundak berat kayak Karena gitu. gini, kalau menurut aku Iya. ya, ketika kita ngomongin sesuatu hal seperti ini, secara tidak langsung mereka tuh akan tertarik untuk mendekat pasti, dan itu Oh, juga iya. berlaku untuk yang kalian yang mendengarkan. Ono sing ngrungokno ngomongno aku iki gitu. Iya, kayak sekarang ini. Oh berarti kayak apa? Wah ini ngapain gibain saya nih kayak gitu, Gitu, kan? iya, benar. Orang-orang medsos kan banyak Iya. yang gitu gibah gitu ya. Sebenarnya dari awal pun saya memutuskan untuk bikin podcast di kamar ini, sebenarnya juga pasti ada plus minusnya Mas. Apa ya? Udah siap tak terima resikonya kalau akan banyak yang ngumpul di sini kayak gitu. Oh, tak kira plus minusnya, plusnya kita nggak ada minus, minusnya kita kebanyakan plus gitu. Mantap nggak sih? Pokoknya juara lah ya. Tapi kalau aku sih selama itu masih ada Gusti Allah dan masih ada Mas Andi, jadi aku merasa aman. Nah kalau nanti di sini ada gangguan tinggal panggil Mas Andi kan gitu. Iya. Kalau sampean masih bisa kayak gitu karena masih ada ibaratnya masih ada aku lah untuk Ya. bertanggung jawab gitu. Kalau kan. yang lain? Nah, kalau yang teman-teman kawan-kawan yang lain ini. kawan-kawan yang lagi dengerin ini juga kan bahaya, makanya Iya sih. ya sama ya, anggap aja ini hiburan gitu aja. Jangan terlalu terbawa. Emang beneran tuh Mas, kemarin sampai ada yang ngomong katanya pusing atau gimana? Iya, bener. Kalau yang Mas Andi lihat kenapa dia? Gara-gara itu ada yang nempelin gitu apa? Gimana? Karena terlalu Dipikirin. terlalu terbawa cerita, akhirnya dia mencukis diri. Tersuges. Tersuges, akhirnya ya kayak gitu. Duh, jadi Efeknya. gimana dong Iya. kalau kita ngomong gitu nggak ada yang dengerin nanti? Ya dengerin nggak apa-apa, hiburan atau ini Pengetahuan benar nggak baru, sih pengetahuan omongannya orang-orang ini benar nggak sih? Mereka bisa cari literatur yang benar kayak gimana? Oh benar. Ya hiburan lah Mas. Ya jangan terlalu. Kita menemani ini sih, menemani masa senggang kalian Ya. atau pas kalian ini lagi di jalan, lagi macet atau lagi mau Suka ke banget tempat aku kerja. kalau lagi di jalan nyetir sendirian dengerin itu Nightmare Side dari Bandung itu Mas. Cuman semakin kesini bosen juga kalau kita dengerin apa disadur ceritanya, dibacakan ulang. Kalau waktu itu, kalau aku sih, makanya aku berharap sekali bakal banyak teman-teman yang akan datang ke sini, ke DM kita dulu, janjian dulu untuk bercerita secara langsung pengalamannya ya. Aku kangen banget soalnya sama radio zaman dulu kan ada yang gini ya. Ada Bias teror, bias Iya teror. benar. korin atau jin yang menyerupai sebenarnya. Oke, Gitu kalau sih. gitu kita sambil Tadi ada ini sedikit. Iya. Gangguan sedikit ya. Ya gangguan, tiba-tiba. gak usah sok-sok nanti dibikin settingan. Gangguan ini Gangguan apa? ada orang Kejiwaan. orang ini bukan makhluk. Bukan. Ya orang juga makhluk. Iya sih. Cuman juga nggak halus-halus banget. Ya, pokoknya di pembahasan kita yang random dari ngomongin soal kodam sampai ke YouTube konten kreator tentang horor. Pokoknya jangan lupa untuk sekali lagi kita ingetin untuk apa? Share. Share, follow kita di IG dan
kalian cek juga di YouTube juga ada, sudah ada. Banyak episode yang salah kemarin katanya nyari Anchor, kewedan, Spotify. kenapa nggak ada? Soalnya kewedannya kalian D-nya habis D ada hanya, jadi keweden gitu. Keweden. Oh. KEWEDHEN. Ya, itu. Keweden. Keweden. Pokoknya syaratnya untuk bisa diundang di sini atau bisa tanya sama kita ya Yuk, adalah harus apa? screenshot kalian sudah nge-follow dan Iya. sudah men-subscribe. Subscribe. Ya, kalau kata Mbak Feni, subrek. Kok iso subrek lu? Subrek lah. Like subscribe kan akeh. Subbreaker ya. Subrek. Subbreaker. Ya wes kalau gitu Mundur, kita mundur, pamit mundur, dulu. mundur. Yuk. Sampai jumpa nanti di pembahasan kita yang nggak penting selanjutnya. Di pertemuan kita selanjutnya Mas Andi ya. Ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Saya Feni Febiani. Saya Diki Prastiawan. Dan saya Handi Azet. Pamit. Pamit.